warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Sopwah, NIM 243232089. Saya adalah guru mapel fikih di MTSS Hifdzil Quran Yayasan Islamic Center Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Adapun materi yang akan saya tampilkan yaitu bersuci dari najis. Sedangkan metode yang saya gunakan adalah PJBL, Project Based Learning. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah. Ada yang tak hadir? Ada. Ya. Siapa yang tak hadir, Nak? Isa Ramadhani. Ya, Isa Ramadhani itu mana dia? Sakit, Bu. Baiklah, sama-sama kita doakan juga teman kita agar supaya cepat sehat, ya Nak? Baiklah, hari ini kita mata pelajaran fikih, ya Nak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Kemudian kita baca dulu surah Al-Ikhlas, ya Nak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baiklah anak-anak, untuk memperkuat lagi kita sebagai pelajar Pancasila, ayo mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, sebagai dasar negara kita. Ayo Nak, sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
kepada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, coba ibu tanya, ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan hadas kecil dan hadas besar? Siapa bisa? Ya, Nera. Hadas kecil adalah orang yang sedang dalam keadaan tidak buruk. Ya. Hadas besar adalah orang yang dalam keadaan buruk, haid, nifas, atau masih dalam hubungan suami istri yang belum haji wajib. Ya, ada lagi yang bisa? Nikma ya, Nikma. Apa yang dikatakan orang yang berhadas besar? Hadas besar jangan mensucikannya dengan wajib. Ya. Hadas kecil cara mensucikannya dengan Ya, ada lagi yang bisa? Ya, hadas besar itu adalah seseorang yang dalam keadaan tidak suci apabila dia mengalami haid, nifas, kemudian dalam keadaan junub, ya kan? Itu orang yang dalam keadaan hadas besar. Maka mensucikannya dengan cara mandi wajib. Sedangkan hadas kecil adalah orang yang dalam keadaan tidak suci, tidak berwudu, ya. Apabila dia telah buang air besar, buang air kecil, ya, buang angin. Nah, dia dalam keadaan tidak suci, berhadas kecil. Ya, nak? Udah ngerti semua itu ya? Yang lalu, baiklah. Untuk materi selanjutnya kan tentang macam-macam najis dan tata cara menyucikannya. Nah, di sini nanti ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya nak. Bagaimana cara menyucikan najis berat, najis ringan, dan najis sedang, ya. Nah, itu najis terbagi kepada 3 macam. Nah, nanti ibu bagi 3 kelompok, kita praktekkan ya ke lapangan, ya nak. Baiklah, sebelumnya mari kita saksikan materi melalui poin-poin berikut ini. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan materi untuk hari ini, yaitu tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, sebelumnya ibu sampaikan dahulu tujuan dari pembelajaran, ya kan? Tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu mendefinisikan apa itu najis, ya. Kemudian mampu mengetahui macam-macam najis dan cara mensucikannya. Kemudian yang ketiga yaitu kalian mampu mempraktekkan bagaimana cara menyucikan najis yang 3 itu, yaitu yang pertama najis mughalladzah, najis mukhaffafah, najis mughalladzah, najis berat, najis mukhaffafah, najis ringan, dan najis mutawassithah, najis sedang. Ingat ya, najis mutawassithah itu ada 2, yang ainnya dan yang hukmiyah. Nah, untuk itu mari kita lihat video poin-poin berikut ini, ya nak. Coba perhatikan semua ke depan. Nah, di sini ada pengertian najis. Najis adalah kotoran yang batal, yang membatalkan kesucian untuk ibadah tertentu, ya, itu najis. Ingat ya, jadi najis adalah kotoran yang dapat membatalkan kesucian untuk ibadah tertentu, ya. Perhatikan nak poin-poinnya, yaitu contohnya ibadah yang terkait mengenai ibadah sholat, ya kan, kemudian tawaf, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, ya nak. Nah, ini ada dasar hukumnya.
macam-macam najis, ya, macam-macam najis. Perhatikan ke depan. Nah, najis. Nah, perhatikan pembagian najis, ya. Najis terbagi kepada 3. Perhatikan poin-poin di depan, ya. Yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Kemudian najis mutawassithah, yang kedua najis sedang. Kemudian yang ketiga najis mughallazah. Nah, najis mukhaffafah atau najis ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI, ya. Nah, air kencing laki-laki yang hanya minum ASI, ya. Itu perlu ditambahkan di situ bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, ya nak, tambahkan. Nah, kemudian yang kedua najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Nah, apa itu najis mutawassithah atau najis sedang? Najis sedang adalah kotoran manusia, ya. Contohnya itu kotoran manusia, hewan, darah, nanah, muntah, dan bangkai, ya. Kemudian najis mutawassithah ini terbagi kepada 2, ya nak. Ada mutawassithah ainiyah dan mutawassithah hukmiyah, ya. Nanti kita selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu najis mughallazah, yaitu najis berat. Najis berat itu adalah air liur anjing dan babi. Nah, perhatikan ya nak, air liur bukan hanya air liur anjing, ya nak, bukan hanya air liurnya, seluruh tubuhnya, artinya mulai dari kulitnya, dagingnya, ya, kotorannya, ya, anjing dan babi itu adalah najis mughallazah, dan dia harus dibasuh sebanyak 7 kali, ya nak. Dan salah satunya dengan air tanah, ya. Oke, perhatikan sini semua lagi nak. Jadi lanjut. Kemudian cara membersihkan najis mukhaffafah. Coba tengok depan, ya. Najis mukhaffafah tadi, ya. Cara membersihkan najis mukhaffafah yaitu dengan cara memercikkan air suci ke tempat benda yang terkena najis. Itu hanya dipercikkan dengan 3 kali, ya. Nanti kita praktekkan lagi bagaimana caranya, ya. Nanti masing-masing kelompok ibu bagi cara menyucikan najis mukhaffafah, najis mughallazah, dan najis mutawassithah, ya nak. Oke. Lanjut najis, itu najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Ingat ya nak. Kemudian najis mutawassithah. Najis mutawassithah, ya. Cara membersihkannya yang pertama, ingat ya nak, menghilangkan wujud najis itu. Kemudian pastikan bahwa warna, bau, dan rasanya hilang, ya nak. Kemudian dicuci dengan air bersih, ya. Dicuci dengan air bersih dengan menggunakan air hingga pakaian tadi bersih di tempat air yang mengalir, ya nak. Kemudian yang ketiga, jika sulit hilang bekasnya itu sama-sama seperti noda, darah, ya, yang sulit dihilangkan itu dimaafkan. Misalnya udah dibersihkan tetapi masih ada lagi nodanya, tak hilang juga, dimaafkan, ya. Oke. Kemudian najis mutawassithah ini ada 2 macam, ya nak.
dan yang hukmiyah. Yang ainiyah, ya nak, perhatikan yang ainiyah itu adalah najis yang kelihatan bendanya, ya nak, najis yang kelihatan bendanya, nyata, ada fisiknya. Nah, kalau yang hukmiyah dia udah nggak nampak lagi najisnya. Contohnya ada di suatu sudut ruangan. Pernah di situ ada kencing ataupun najis ataupun teh kucing, tapi kencing itu sudah hilang, nggak nampak lagi, ya, sehingga yang tinggal itu hanya bekas, tapi bekasnya itu sudah hilang. Jadi itulah najis hukmiyah, ya nak. Ingat? Sudah ya semua nak? Ya, oke. Kemudian kita lanjut lagi najis mughalladzah. Nah, najis mughalladzah ialah najis berat. Ya, najis berat itu adalah najis. Contohnya apa tadi Ibu bilang? Anjing dan babi. Nah, cara menyucikannya itu sebanyak 7 kali, ya. Salah satunya dengan air tanah, ya nak. Nah, dengan air tanah yang suci, ya, yang suci, yang bersih. Nah, nanti kita praktekkan, oke? Nah, perhatikan ya nak, kita tonton dulu video cara menyucikan ketiga najis tersebut, ya nak, ya, yaitu najis mughalladzah, mukhafafah, dan mutawassithah. Ya, kita tonton dulu ya nak. Najis. Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawassithah. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughalladzah. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air dicumbangi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya di tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Karena nanti untuk prakteknya biar tahu. Kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Oke. Bisa nak. Untuk itu kita bagi kelompok ya nak, untuk kita praktekkan keluar. Ayo, sama-sama kita keluar mempraktekkan ke lapangan, ya.
Ayo buat kelompoknya masing-masing. Kelompok masing-masing ya. Ini kelompok 1 ya. 1. Sudah disiapkan ya. Mana apanya? Tanahnya, tanah yang suci. Ya. Tanah yang suci dicampur dengan air ya. Mana ember yang terkena najis? Ini melebar sedikit ya, mulai diairi airnya. Mana yang kena najis tadi ya. Oke, airnya najisnya dibersihkan dulu sebagaimana yang ibu katakan tadi. Sudah ada ya, 1 kali, 2 kali ya, kira-kira sudah bersih. Itu mengalir ke sana ya alirannya ya. Ya, 3 kali. Kemudian yang keempatnya dengan air tanah ya. Oke ya. Ya, kemudian siram dengan air bersih ya. Oke, sampai paling sedikit 7 kali ya nak. Boleh lebih, tapi dia paling sedikit 7 kali. Oke, dah, maka sucilah najis mukhal lazo. Ini kelompok 2 cara menyucikan najis apa tadi? Najis mukhaffafah ya. Najis mukhaffafah itu najis ringan. Bagaimana tadi cara menyucikannya? Dengan cara memercikkan ke tempat yang terkena najis ya nak, sebanyak 3 kali. Udah, maka sudah suci karena itu najis cara membersihkan najis mutawasitoh ainiyah ya. Nah, ini apa? Kencing manusia dibersihkan dulu kencingnya sampai hilang najisnya ya. Mana yang terkena kencing tadi bersihkan ya. Nah, bersihkan, kemudian siram. Setelah bersih kita pel ya, sampai bersih. Di pel terus siram lagi ya. Apa enggak, ininya disiram ke sana. Udah. Nah, setelah dicuci ini kain pelnya udah. Nah, ini kain pelnya sudah dicuci, dilap kembali sampai bersih. Ayo semua tengok. Ya, udah bersih. Kemudian najis yang ainiyah itu tidak kelihatan lagi wujudnya ya nak. Misalnya di sini, nah kita tengok dulu. Misalnya di sini ada coba buat. Misalnya di sini ada pernah kencing kucing ya nak. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ayo kita siram dengan air, lalu kita pel sekali aja, karena dia tidak kelihatan lagi najisnya ya kan. Nah, tinggal bekas, tapi kita tahu pernah di situ ada kencing. Oke, udah. Nah, itu najis mutawasitoh ya. Oke ya, udah selesai kita. Masing-masing kelompok sudah tadi mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis yang 3. Yaitu apa tadi nak? Najis mukhal, kemudian najis mukhafafah, dan ketiga najis mutawasitoh.
Oke ya. Sekarang ibu mau presentasi hasil dari apa yang kalian praktekkan, yang kalian diskusikan dengan mempraktekkan cara menyucikan hadis tadi. Coba silakan. Ayo ke depan. Siapa yang pilih kelompoknya? Maju. Siapa tadi ketuanya? Ya, maju. Dan kelompok 2 ketuanya siapa? Kelompok 1 daerah. Kelompok 2 tadi? Ya, coba. Maju. Maju. Nanti gantian. Ya, si kelompok 3. Ya. Nah, sekarang hasil dari praktek dan diskusi kita tadi ya. Coba baca. Pegang kertas masing-masing ya. Kesimpulan dari praktek dan diskusi kelompok 1 tentang najis mukhalathah atau najis berat adalah cara mensucikannya dengan cara mengalirkannya dengan air bersih sebanyak 3 kali, lalu airannya sebanyak 1 kali, lalu air bersih lagi sebanyak 3 kali. Ya, kemudian yang kedua. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu najis mukhalathah. Cara menyucikan najis mukhalathah sebagaimana yang telah kami praktekkan tadi adalah yang pertama-tama mengambil air bersih lalu menyucikan, lalu memancinkan air tersebut kepada benda yang terkena najis 3 kali. Kesimpulan dari yang kami praktikkan hari ini adalah tentang najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah terbagi 2, yaitu najis mutawassithah ainiyah dan najis mutawassithah hukmiyah. Cara menyucikannya adalah najis mutawassithah ainiyah, yaitu dengan cara menyiramkan air ke tempat yang terkena najis sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. B. Najis mutawassithah hukmiyah, yaitu dengan menyiramkan air ke tempat yang dahulunya pernah terkena najis dan tidak kelihatan lagi bentuk najisnya. Cukup dengan disiramkan saja air ke benda tersebut. Ya, baiklah ya. Masing-masing sudah membuat kesimpulan dari hasil dari praktek dan diskusi kita tadi ya. Kembali ke tempat nak. Ya. Oke. Baiklah anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita ya. Mulai dari tadi mempraktekkan cara menyucikan najis yang 3, ya kan? Kemudian dulu sudah kita bahas tentang apa itu najis-najis dan cara menyucikannya. Ibu akan membuat suatu kesimpulan ya. Materi kita hari ini yaitu tentang najis ya kan ya. Najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan dapat menyebabkan terhalangnya ibadah ya. Artinya tidak sahnya ibadah ya, sebab karena kotor dari tubuh, pakaian, kemudian tempat ibadah ya. Nah, kemudian macam-macam najis, ingat tadi macam-macam najis ada 3, yaitu najis mukhallazah, najis berat, ya kan? Kemudian najis mukhaffafah, najis ringan. Kemudian yang ketiga najis mutawassithah, najis ya. Najis mutawassithah tadi ada 2, yang ainiyah dan yang hukmiyah. Nah, najis mukhallazah itu contohnya tadi anjing dan babi, ya kan? Nah, keseluruhannya itu adalah najis mukhallazah. Dan cara menyucikannya tadi dengan 7 kali disiram dengan air tanah. Sudah kita praktekkan tadi ya nak. Nah, salah satunya dengan air tanah. Kemudian yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis ringan, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI. Nah, tadi sudah kita praktekkan ya bagaimana cara menyucikannya, yaitu dengan memercikkan ke tempat
najis tersebut, ya, yaitu kencing bayi tadi, dengan sebanyak 3 kali dengan air yang suci. Nah, kemudian yang ketiga najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis sedang. Nah, najis mutawassithah terbagi lagi 2, ya nak, yaitu apa tadi? Najis ainiyah dan hukmiyah. Yang ainiyah itu kelihatan najisnya, nak, ya, kelihatan najisnya. Nah, cara membersihkannya dengan membersihkan dahulu najis tersebut, kemudian menyiram dengan air suci, ya, sampai hilang bau, warna dan rasa. Itu yang ainiyah, yang kelihatan najisnya, ya nak. Kemudian kalau najis mutawassithah hukmiyah bagaimana? Dia tidak kelihatan najisnya lagi, tidak nampak, ya. Contohnya pernah di sudut ruangan ada pernah di situ kencing binatang, kencing kucing, katakanlah kencing kucing, ya kan? Sudah tidak ada lagi nampak, warnanya tak ada, baunya tak ada, apalagi tak ada lagi kelihatan baru. Itulah namanya najis hukmiyah, dan kita sucikan bagaimana? Kita lap dengan kain atau air yang bersih, ya, sebagaimana tadi kita praktekkan bagaimana kita lap dengan air yang kita bersihkan najisnya, gitu ya nak, ya. Oke nak, mungkin materi kita sampai sini dulu. Lain kali kita lanjutkan, ya, materi selanjutnya.